Halo, selamat malam. Saya Sesa, dan ini adalah video ruang cerita sesi 1, di mana saya akan bercerita segala keresahan selama pandemi COVID-19 dari sudut pandang seorang anak SMA. Kawan-kawan, kurang lebih sudah 7 bulan lamanya kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Mau tidak mau, suka ataupun enggak, kita beradaptasi dengan sebuah kenormalan baru. Kenormalan baru di mana setiap orang memakai masker, ketika setiap orang diwajibkan untuk menjaga jarak, dan membatasi kegiatan di luar rumah. Bosan? Pasti dong. Apalagi pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial dan butuh berinteraksi satu sama lain. Ya, tentu kita dapat berinteraksi dengan media sosial kita. Tapi tentu ada yang kurang, terutama kehangatan saat berkumpul dengan orang-orang yang kita kenal. Bahkan untuk kegiatan sekolah yang saya rasakan sangat berbeda. Dari pantengin layar handphone untuk ikut kelas online, download materi, kerjakan tugas, upload tugas dan nilai keluar, dan begitu terus yang entah sampai kapan. Efektifkah? Ya, kita bisa lihat realitas dunia pendidikan saat ini. Bahkan pada beberapa kasus, ada teman-teman kita yang putus asa akibat tidak punya akses untuk belajar online. Kawan-kawan, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencegah krisis pendidikan dari efek pandemi COVID-19, pemerintah melalui Menteri Pendidikan mengesahkan surat edaran pembelajaran jarak jauh pada tanggal 24 Maret 2020. Kemudian pada 27 Agustus 2020, Bapak Nadiem Makarim merilis surat keputusan tentang bantuan kuota internet untuk para siswa seluruh Indonesia. Namun, selama 6 bulan ini ada banyak keluarga di Indonesia yang kelabakan untuk membeli kuota internet. Bahkan, ada yang tak punya ponsel dan banyak daerah tak punya akses jaringan internet. Jadi, pemerintah ngasih kuota internet gratis nih. Tapi kalau nggak ada ponsel, apalagi akses jaringan internet di daerah, bagaimana? Berdasarkan riset The Institute of Southeast Asian Studies yang dipublikasikan pada tanggal 21 Agustus 2020, di Indonesia hanya 40% orang yang punya akses internet, dan 69 juta siswa kehilangan akses pendidikan dan pembelajaran saat pandemi COVID-19. Tentu saja, hanya keluarga mampu yang dimudahkan dengan sistem belajar jarak jauh. Tapi kawan-kawan, kita patut bersyukur karena masyarakat Indonesia tetap memegang nilai gotong royong yang kuat. Contohnya, di Yogyakarta, ada gerakan sosial dari komunitas Bisa Belajar yang menggalang dana untuk subsidi paket internet gratis bagi para siswa yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Dan ada pula dari organisasi wartawan lintas media yang menggalang donasi ponsel bekas melalui platform kitabisa.com untuk nantinya dipakai membeli ponsel dan dibagikan kepada para siswa. Kawan-kawan, corona bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang kalian, atau bahkan hanya urusan pemerintah. Percayalah, kita semua ikut andil dalam situasi ini. Update jumlah kasus kematian di Indonesia akibat COVID-19 sampai dengan video ini dibuat sudah mencapai angka 13.000 lebih. Mungkin beberapa orang menganggap data tersebut tidak valid. Tapi, mari kita renungkan. Angka tersebut bukan hanya sebatas data. Angka itu adalah jumlah nyawa yang terenggut karena teridentifikasi terinfeksi COVID-19. Beberapa dari korban COVID-19 mungkin adalah seorang ayah, ibu, anak, atau bahkan satu keluarga. Lalu, bagaimana bisa kita bertahan untuk tetap sehat dan selamat di saat yang lain tak mampu untuk menjaga? Akhir-akhir ini sudah viral di media sosial beberapa kelompok orang yang mungkin sudah jenuh dengan keadaan dan menurunnya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Misal,
nongkrong di kafe, konser, bahkan ada yang demo, yang tentu saja tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tak heran sebenarnya, saya sendiri juga sudah jenuh dengan keadaan ini. And the last, yuk kita berdoa dan tetap optimis agar keadaan membaik. Percaya deh, Tuhan tak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan dari umatnya. Mari kita lakukan sebaik mungkin untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menjaga pola hidup sehat dan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Oke, itu tadi secuil keresahan saya di masa pandemi COVID-19. Klik like jika kalian memiliki keresahan yang sama. Cerita deh tentang keresahan kalian masing-masing di kolom komentar. Atau boleh banget kirim cerita kalian lewat email kami di kolom deskripsi, yang mungkin menarik untuk dibahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar kami semakin termotivasi untuk sharing cerita atau peristiwa-peristiwa menarik lainnya. Saya Sesa dari Ruang Cerita undur diri. Selamat malam.